Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada para bapak, ibu, ataupun rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dalam keberkahan dan kesehatan. Sebelumnya, saya akan berterima kasih pada kesempatan ini kepada Bapak Kaprodi Manajemen, yaitu Bapak Dodi Tisna Amijaya SMM, dan kepada pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Hasan Mustafa SEMM, dan supervisor lapangan saya, yaitu Ibu Dida Siajidah ST. Baik, yang pertama, saya bertugas atau bermagang di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat DPPKB PPPA yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tujuan dan manfaat saya magang di sana, yang pertama, melakukan berbagai kegiatan magang serta mempelajari manajemen proses yang dilakukan oleh bidang perlindungan anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau yang disingkat DPPKB PPPA. Lalu yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di perusahaan profesional yang bergerak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Lalu yang ketiga, melatih mahasiswa atau saya sendiri di lapangan dalam aspek manajemen yang tidak tercakup di proses perkuliahan. Lalu manfaat magang kerja, yang pertama bagi saya yaitu sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan. Lalu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja di bidang agribisnis. Lalu yang terakhir, yaitu bagi instansi magang dan instansi pendidikan, terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB PPPA, dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunaya Mukti Bandung. Lalu profil atau sejarah. Deskripsi Dinas Pengendalian Penduduk ini atau yang disingkat DPPKB PPPA terletak di Jalan Terusan Pahlawan, Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nomor posnya 44151. Adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tarogong Kidul. Nah, lalu periode sebelum 1970. Saya akan bacakan sejarah singkatnya. Periode sebelum 1970, pelaksanaan pelayanan KB telah dipelopori oleh Perkumpulan Keluarga Bersama Indonesia atau PKB sejak tanggal 23 Desember 1957. Lalu pada periode 1970 hingga 1975, di sini tanggal 29 Juni 1970, Keluarga Berencana dinyatakan sebagai program dengan sebutan Program KB Nasional dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970. Lalu pada periode 1975 hingga 1980, sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya, pelaksanaan program KB lebih diarahkan pada upaya pembinaan menuju tahapan pelembagaan. Nah, lalu periode 1980 hingga 1990, pelaksanaan program KB pada periode ini mulai terbentuknya kesadaran bahwa program tidak mungkin berhasil dilaksanakan hanya oleh pihak pemerintah saja, tapi diperlukan peran serta masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. Lalu periode 1990 hingga 1999. Di sini kelembagaan Gerakan KB Nasional semakin berkokoh dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Pasal 1 ayat 12 diartikan sebagai suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Lalu periode yang terakhir yaitu periode 2000-an hingga era baru. Nah, program KB nasional di era baru ini ditandai dengan adanya semangat reformasi di berbagai bidang sebagai refleksi pelaksanaan UU nomor 22 tahun 99 tentang desentralisasi pemerintahan. Dalam hal ini, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terbawah dengan pelaksanaan ekonomi murni. Nah, lalu selanjutnya, ini adalah gambaran struktur organisasi dan tata kelola di DPPKB PPPA. Yang pertama ada kepala dinas tentunya yang mengkepalai bidang-bidang yang ada di dinas tersebut. Nah, di sini ada terbagi beberapa bidang, yaitu bidang perlindungan perempuan, bidang keluarga sejahtera, bidang keluarga berencana, bidang perlindungan anak, dan perlindungan perempuan. Nah, kebetulan saya ditempatkan di bidang perlindungan anak. Nah, di sebelah kanan ini, atau yang ada warna biru, itu adalah susunan dari bidang perlindungan anak. Yang pertama, kepala bidangnya itu Pak Budi Kusmawan SMM selaku kepala bidang perlindungan anak. Lalu di bawahnya ada Ibu Didah Sajidah sebagai supervisor lapangan saya dan menjabat sebagai PPTK. Lalu ada Ibu Dede Rosida SST, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP. Dan bawahnya adalah selaku pelaksana lapangan, penyusun dan pembina kesetaraan KB. Di antaranya ada Ibu Sugima, ada Pak Hendra, ada Ibu Risma, ada Ibu Cucu, dan ada Bapak Zani. Nah, berikutnya hasil dan pembahasan kegiatan magang kerja. Dalam praktek kuliah kerja magang ini, mahasiswa menempati atau saya sendiri menempati bidang perlindungan anak yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tugas mahasiswa adalah membantu staf bidang K3 dalam mengerjakan tugas sesuai lingkup di bidang perlindungan anak. Adapun job desk pada bidang perlindungan perempuan dan anak ini, nah di sini saya akan menjelaskan. Berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan kemarin itu, saya memutuskan untuk pergi ke Garut karena ingin memiliki pengalaman yang lebih. Di sana yang pertama, setiap harinya jadwalnya tetap sama, masuk pukul 7.30. Nah, pada pukul 7.30, semua pegawai ASN dan non-ASN diwajibkan untuk apel pagi dan absen seperti biasa. Lalu setelah apel pagi sekitar 30 atau 40 menit, para pegawai, yang dibahas pun beda-beda setiap harinya dari setiap bidang. Misalnya hari Senin dari kepala dinas, lalu hari Selasa kepala bidang perempuan anak, lalu hari berikutnya terus bergantian setiap harinya dan membahas topik-topik yang berbeda sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Nah, lalu setelah itu memakai seragam sesuai jadwal. Misalnya hari Senin memakai jadwal berwarna hitam putih, lalu hari Selasa dan Rabu memakai baju ASN yang berwarna coklat kalau tidak salah. Lalu hari Kamis memakai batik dan Jumat memakai baju olahraga karena biasanya di hari Jumat itu kegiatannya bersih-bersih entah di jalan mana atau di lingkungan dinas tersebut.
Nah, waktu pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya hari Senin sampai Kamis itu pulangnya pukul 16.00, lalu ketika hari Jumat pulangnya pukul 16.30. Nah, di sini saya sebagai penulis atau sebagai mahasiswa yang magang berkegiatan yang pertama menyiapkan kerangka acuan kerja tahun 2025, lalu membuat rencana pencapaian kerja tahun 2025, membantu membuat SPJ karena SPJ atau surat itu yang teman-teman tahu, surat pertanggungjawaban mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, rincian-rincian apa saja yang telah dilaksanakan, lalu membuat surat pertanggungjawaban yang diadakan oleh bidang yang sudah saya sampaikan tadi dengan foto-fotonya, lalu mengikuti sosialisasi satuan pelindungan anak, misalnya ke pertemuan antar daerah antar kecamatan di Garut untuk membahas anak-anak yang masih kekurangan gizi, lalu membantu input data anggaran ke dalam data yang telah ditentukan, lalu saya membantu melayani tamu pada kegiatan yang diadakan di ruang pertemuan bakti namanya saya lupa, tetapi ada di dekat Polres Garut, ada nama gedungnya. Itu saya membantu untuk menerima tamu undangan. Adapun fokusnya yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, perumusan kebijakan teknis, lalu pelaksanaan norma, prosedur, standar, dan kriteria di bidang pendalaman dan informasi anak, lalu pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan perlindungan anak. Nah, kegiatan magang ini dilaksanakan secara kurang lebih ada 2 bulan karena memang pekerjaan di sana sudah tidak ada. Jadi saya sehari-hari hanya membereskan SPJ yang belum tuntas sampai akhirnya semuanya sudah tuntas. Nah, lalu di hari terakhir saya sampaikan untuk mengakhiri karena di pihak saya pun sudah merasa daripada diam tidak ada pekerjaan, sebaiknya saya beralih untuk mengerjakan laporan magang. Nah, di akhir itu, di akhir bulan 11, saya berpamitan kepada seluruh ASN, terutama kepada Bapak Budi selaku Ketua Bidang Perlindungan Anak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi jika menonton video ini. Banyak ilmu dan tata cara yang bisa saya terapkan di dunia nyata yang telah saya ambil ilmunya dari lingkungan dinas Bapak. Nah, lalu kaitan kegiatan magang dengan mata kuliah yang didapat di perkuliahan. Kegiatan magang ini yang penulis lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk praktek nyata dari beberapa mata kuliah. Misalnya dapat dikatakan bahwa kegiatan magang tersebut merupakan praktek atau simulasi yang dilakukan berdasarkan teori. Teori yang diberikan dalam perkuliahan dapat menjadi tambahan untuk menganalisa suatu sistem dalam perusahaan berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis atau saya sendiri. Sering mendapati aspek manajemen untuk menjalankan perusahaan. Dengan itu, saya sebagai penulis dapat membandingkan antara teori dengan praktek atau kegiatan nyata di lapangan. Apakah sejalan atau justru berlawanan arah. Salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan kegiatan magang yang dilakukan adalah manajemen organisasi. Dalam mata kuliah tersebut,
Banyak bab yang berkaitan dengan kegiatan dalam perusahaan yang dirasakan penulis saat magang, diantaranya manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, manajemen rantai pasok, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia adalah seni mengatur manusia sebagai sumber daya untuk memposisikannya sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing sehingga tercipta efektivitas kerja dalam setiap aspeknya. Next, lalu tantangan dari kegiatan yang dilakukan di tempat magang, yaitu berlangsung selama saya di sana, melakukan kegiatan atau pekerjaan yang jarang atau sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri dalam menjalani kegiatan magang. Tantangan selanjutnya bagi saya sebagai penulis adalah bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Kemudian, sebagai program tak tertulis yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB, PPPA, khususnya di bidang perlindungan anak, terkait magang kerja adalah adanya komunikasi dan kerjasama tim yang baik, maka peserta magang yang lebih dahulu masuk ke dalam departemen tersebut telah mendapatkan pengarahan sebelumnya, akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menyalurkan pengarahan dan pengalaman yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu berikutnya, kegiatan magang yang dapat merubah mindset. Nah, di sini saya sebagai penulis mendapatkan pengalaman terkait keterampilan melakukan sesuatu yang tidak biasa atau belum pernah saya lakukan sebelumnya. Di antaranya adalah melakukan pencatatan laporan di Excel, membuat SPJ, membuat laporan hasil sosialisasi atau penyuluhan, dan lain sebagainya. Penulis juga mendapatkan pengalaman terkait keterampilan melakukan sesuatu yang tidak biasa atau belum pernah penulis lakukan sebelumnya. Di antaranya adalah membuat laporan SPJ, lalu laporan data penduduk, terutama anak yang mengalami masalah dan memiliki kebutuhan khusus. Lalu dari segi sikap atau attitude, diantaranya adalah ketertiban, kedisiplinan, dan ketelitian. Dalam menjalankan kegiatan magang, sangat dibutuhkan sikap tersebut karena dalam prosesnya, bila tidak dibarengi dengan ketertiban, kedisiplinan, dan ketelitian, maka akan menghambat suatu pekerjaan dalam hal disiplin dan tata tertib. Paling sederhana adalah dengan tepat waktu dan taat terhadap aturan yang telah dibuat. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu program peningkatan perlindungan anak merupakan program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jawa Barat khususnya Kabupaten atau Kota Garut melalui Dinas DPPKB PPPA. Nah, program peningkatan perlindungan perempuan ini atau perlindungan anak terdapat satu kegiatan yaitu pelaksanaan dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan. Adapun sub kegiatannya yaitu validasi data korban kekerasan terhadap anak Kabupaten atau Kota Garut, pembinaan pertemuan forum anak Jawa Barat khususnya Kabupaten dan atau Kota Garut, kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Barat, sosialisasi penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Bidang perlindungan anak secara tidak langsung sudah menerapkan strategi promosi kesehatan di setiap kegiatannya, yaitu kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, keterampilan individu, dan gerakan masyarakat. Nah, mungkin itu saja laporan yang bisa saya sampaikan. Akan lebih baik jika Bapak Ibu membaca laporan yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga yang menyaksikan dan yang berbicara mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.